Apa arti iman? La ilaha illallah, selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang patut untuk disembah. Kenapa? Karena selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa buat apa-apa. Dan semua asbab-asbab zahir yang ada di atas dunia ini semuanya berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhajat kepada asbab-asbab zahir manapun. Allah subhanahu wa ta'ala mampu berbuat segala-galanya tanpa bantuan siapapun dan tanpa bantuan apapun. Akan tetapi semua apa saja yang selain Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak bisa buat apa-apa tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya di dalam hati dan pikiran kita wujud perkara ini, bahwasanya semua asbab-asbab zahir yang ada di atas dunia ini tidak bisa buat apa-apa tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah saja yang maha segala-galanya. Akan tetapi yang nampak oleh mata kita adalah kebalikannya, bahwasanya segala sesuatu ini bisa mendatangkan apa saja dan bisa berbuat apa saja, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya ini tidak nampak oleh mata kita. Nah, ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai ujian bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala mampu segala-galanya tanpa benda-benda yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi benda-benda yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi diletakkan di hadapan kita dan Allah subhanahu wa ta'ala bersembunyi. Dan kudratullah itu sendiri juga tersembunyi. Begitu juga dengan khazanah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada batasnya, ini juga tersembunyi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menyembunyikan zatnya, sifatnya, khazanahnya. Kemudian tempat yang mulia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama surga itu pun disembunyikan oleh Allah. Demikian juga tempat kehinaan dan kesengsaraan yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama neraka itu pun disembunyikan oleh Allah. Dan segala hikmah yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikat-malaikat yang telah diciptakan oleh Allah ini juga disembunyikan. Akan tetapi semua kejadian-kejadian tadi Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan kepada kita. Dan di masa sekarang ini yang ada di hadapan kita ini, maka apa yang harus kita kerjakan pada masa ini? Sedangkan waktu yang telah berlalu ini tidak akan kembali lagi. Kemudian ke depannya berapa banyak waktu yang tersisa dalam umur kita ini kita tidak tahu. Yang kita miliki hanyalah masa sekarang ini. Maka apa yang harus kita lakukan pada zaman ini, pada masa ini? Yang harus kita kerjakan pada masa ini adalah membetulkan keyakinan yang ada di dalam hati kita dan memperbaiki amal-amal kita. Bagaimana caranya untuk memperbaiki ini semua? Ini tidak akan bisa terperbaiki tanpa adanya suasana. Dan suasana akan terbentuk dengan dakwah. Dan dakwah ini tadinya hanya dikerjakan oleh laki-laki saja. Dan sulit untuk menjalankan dakwah di kalangan wanita. Akan tetapi wanita-wanita kita yang sangat beruntung, mereka telah berusaha dan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Mereka belajar silsilah dakwah di negaranya, di negeri masing-masing. Dan dia belajar dari orang-orang rumahnya. Kemudian dia telah membentuk suasana di rumah-rumahnya, sehingga mereka ini mendapatkan kepercayaan bahwasanya kalau mereka wanita-wanita ini kita kirim keluar, maka mereka akan bisa menghidupkan usaha di sana. Yang pertama sekali, wanita-wanita ini mereka telah bermujahadah, berusaha untuk mengirim laki-laki mereka keluar di jalan Allah, sehingga laki-lakinya ini bisa buat usaha agama sebanyak-banyaknya di luar. Kemudian ketika mereka sedang ada di luar,
kita yang tinggal di rumah-rumah mereka berusaha untuk mendidik anak-anak dan mewujudkan suasana agama di dalam rumah, yang mana mujahadahnya wanita ini lebih berat daripada laki-laki. Karena ketika laki-laki keluar, mereka buat usaha agama dan mereka berada dalam suasana agama, maka dengan adanya suasana dakwah yang terbentuk di luar sana, maka